السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Baitur Rahman, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pemirsa YouTube Masjid Raya TV di mana saja Anda berada. Radio-radio yang menyebar luaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan solat maghrib secara berjamaah, baik di masjid-masjid, di menasah-menasah dan musalla-musalla yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada kita 25 atau 20 derajat dibandingkan kalau kita salat secara sendiri. Selawat beriring salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan agama Allah sehingga sampai ke pelosok-pelosok dunia ini. Biasanya kita yang punya kelebihan harta melaksanakan umrah entah setahun sekali atau melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Tapi kali ini sudah 2 tahun hal itu tidak mungkin kita lakukan karena Covid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana Covid ini segera berakhir dan kehidupan kita normal kembali dan orang-orang kaya dapat melaksanakan umrah sesuai dengan keinginannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keturunan, anak laki-laki dan anak perempuan. Ada yang diberikan anak laki-laki semuanya, ada yang diberikan anak laki-laki bercampur dengan anak perempuan, ada yang diberikan nonton adalah sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Padahal yang mengerjakan itu anak, tapi orang tuanya turut berdosa karena tidak mendidik anak-anak tersebut. Apalagi kalau dia sudah kena sabu-sabu, tentu lebih bahaya lagi. Dia akan mencari uang dari ibunya dimanapun diletakkan. Dia harus dapat beli sabu-sabu hari ini untuk besok dan seterusnya. Akhirnya keluarga yang kaya berubah menjadi keluarga yang miskin. Marilah kita waspada agar anak kita selamat di dunia dan selamat pula di akhirat kelak. Hadirin hadirat
yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf di masjid Baitur Rahman atau masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 48 dari surat Ibrahim yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ayat ini menceritakan tentang apa yang terjadi di hari akhirat. Pada hari itu dirubah bumi menjadi bumi yang lain, juga langit dirubah dengan langit yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu langit masih ada tapi sudah berubah bentuknya, atau zat langit itu sudah berubah sama sekali. Anna tabdil yaqa'u ala ma'nayaini, kata ahli tafsir. Pergantian itu mempunyai dua arti. Ahaduhuma tabdilul ain ila ghairihi. Langit yang ada ini dirubah dengan langit yang lain, bendanya itu dirubah. Wathani tabdilus surah wal ainu qa'imah. Yang dirubah adalah bentuknya, bendanya itu juga tapi bentuknya lain. Kalau dulunya di bumi ada gunung, gunung habis. Kalau di bumi itu ada sungai, sungai habis, tidak ada lagi. Berubah bentuk bumi, itu dalam arti yang kedua. Kalau arti yang pertama, bumi ini dihancurkan, dijadikan bumi yang lain. Innahu ta'ala zuntiqam yawma tabaddulil ard ghairal ard bi an tatatayar hadhil ard. Arti bumi ini terbang kal'ihnil manfush, dia terbang melayang, diganti dengan yang lain. Wa tasiru qaddukhan al-muntashir, dia menjadi debu yang berterbangan. Summa tarji'u ardan ukhra, kemudian datanglah bumi yang lain. Itu dalam arti yang pertama. Arti yang kedua, bumi itu tetap, tapi gunung-gunung, sungai dan sebagainya itu tidak ada lagi. Pada hari itu Allah yang tinggal satu zat saja, yang lain semuanya kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini hancur, fana semuanya. Allah berfirman di saat itu, limanil mulkul yaum. Siapa yang mempunyai bumi ini? Dulu ada raja. Kalau kita ada tanah milik kita, kita beli, kita bikin akte, kita bikin sertifikat, menjadi tanah kita. Kalau diminta untuk buat jalan, kadang-kadang kita bilang tidak boleh. Ini tanah saya, sedikit pun tidak boleh kurang. Ketika tanah itu dihancurkan, diganti dengan tanah yang lain,
Allah berfirman sendirian, limanil mulkul yaum. Siapakah pemilik bumi pada hari ini? Jawaban Allah bertanya, Allah pula yang menjawab. Kerana tidak ada makhluk yang menjawab. Lillahil wahidil qahhar. Bumi itu hanya milik Allah yang esa. Tidak ada lagi, semuanya hancur. Yang orang menganggap paling hebat, dia jadi raja seperti Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari saya. Itu keyakinan Fir'aun terhadap dirinya. Di saat itu dia tidak ada lagi, dan sekarang pun dia tidak ada lagi. Lillahil wahidil qahhar. Allah itu yang memiliki semua yang ada di bumi dan di langit beserta isinya. Qahhar, maha perkasa. Tidak ada satu orang pun yang bisa melawan Allah pada hari itu. Ini kejadian yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Di situ Anda melihat orang-orang yang jahat. Kapan jahatnya? Waktu dia di dunia. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Engkau akan melihat orang-orang yang berbuat jahat bersama orang-orang yang pendurhaka diikat di dalam belenggu. Mereka terikat kakinya, mereka terikat tangannya, karena mereka penjahat. Dia jahat dan memberi kejahatan itu untuk menghancurkan orang lain. Ada yang mengatakan pada hari itu orang kafir bersama syaitan. Syaitanlah yang mengajak orang kafir menganiaya orang-orang muslim. Inna kulla kafirin ma'a syaitanihi yakunu maqrunan fil asfad. Orang kafir bersama syaitannya diikat bersama-sama. Wal mujrim huwa man irtakaba dzanban wa huwa huna man irtakaba dzambal qimmah. Orang mujrim itu adalah orang yang berbuat dosa. Dosa yang dilakukan itulah dosa yang paling tinggi, yaitu kufur. Tidak ada lagi dosa yang paling tinggi selain syirik atau kufur. Kalau tetap iman, Allah akan mengampuni, akan dibangkit kembali diangkat kembali dari neraka. Entah kapan, kalau ada iman sekecil apapun. Tapi kalau syirik dan kufur, imannya tidak ada sama sekali. Itulah yang kekal abadi di dalam neraka. Iman kita ini harus kita pelihara. Iman itu bukan barang murah. Dulu kita dengar cerita, iman itu bisa dibeli dengan cangkul. Diberi cangkul, berubah agama. Sekarang entah apa yang dibuat. Kalau ingin seseorang itu murtad dari agamanya, anak kita yang bertanggung jawab. Jangan sampai dia menjual akidahnya karena benda
yang mahal atau benda yang murah itu, karena mereka akan diikat, dibelenggu di hari akhirat kelak. Sekarang mudah kita lihat orang-orang yang ditangkap, tangannya itu diborgol. Dulu kita lihat gagah, tapi ketika tangannya terborgol, nampak dia hina, tunduk, tidak mungkin menatap orang lain. Itu di dunia, apalagi kalau di akhirat kelak. Allah berfirman dalam ayat 67 dari Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang dulunya di dunia berteman, dia yang